Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita No Debat. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari seorang dokter jenius yang mendapatkan harta surgawi. Kemudian menjadi incaran para kultivator, membuatnya harus terpojok. Alih-alih memberikan, dia pun menelan harta tersebut. Kemudian melompat ke jurang. Seperti pada cerita manhwa klasik lainnya, dia tidak mati, melainkan dia hidup kembali di tubuh seorang bocah yang dianggap sampah oleh sektenya. Mendapatkan guru loli kawaii, tetapi OP mampus, yang memberinya banyak keuntungan untuk menjadi yang terkuat di benua tersebut. Manhwa ini bertemakan harem martial art reincarnation. Jadi, bagi kalian yang belum cukup umur, silakan di close. Tapi, kalau pengen tetap nonton, disarankan pakai genset biar emak bapak kalian nggak denger. Oke, lanjut ke video. Di kota Tianxuan, di kediaman keluarga Xiao sedang akan diadakan pesta pernikahan. Di dalam kamar, Xiao Xi sedang memikirkan pengantin wanitanya. Karena merasa minder akibat dirinya yang tidak bisa berkultivasi dan dianggap sampah, namun mendapatkan seorang wanita yang begitu cantik dan jenius di keluarga tersebut. Di luar ruangan, Yulong dan Xiaoyang sedang merencanakan pembunuhan dengan memasukkan racun ke dalam sup yang akan diberikan ke Xiaoxi. Terlihat Xiaoyu yang sedang membawakan sup ke kamar Xiaoxi. Dia pun dihampiri Yulong. Yulong dengan segala bacotannya pun berhasil menukar sup yang dibawa oleh Xiaoyu. Yulong melakukan itu karena terbakar api cemburu. Dia tidak sudi King Yu, pengantin wanita tercantik, jenius, berbakat, menjadi milik Xiaoxi. Xiaoyu pun tiba di ruangan Xiaoxi, yang kemudian memberikan sup sianida kepadanya. Tanpa rasa curiga, Xiaoxi pun langsung memakannya. Dan tidak butuh waktu lama, ia pun akhirnya merasakan pusing dan tertidur. Xiaoyu berusaha memanggilnya, tetapi tidak direspon. Di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang bernama Yunxi sedang dikepung oleh banyak kultivator. Mereka menginginkan harta surgawi yang berada padanya. Karena itu pemberian almarhum gurunya, dia tidak mau menyerahkannya begitu saja. Dia pun akhirnya menelan harta surgawi tersebut. Melihat itu, para kultivator pun marah dan mulai menyerang. Yunxi pun akhirnya terpojok dan melompat ke jurang. Dia pun pasrah akan hidup dan matinya. Karena masih banyak mimpinya yang belum terwujud, sambil memegang sebuah kleontin, tiba-tiba mengeluarkan sinar. Dan terbentuk lingkaran hitam seperti portal dimensi. Berpindah ke ruangan Xiaoxi yang terbangun dari tidurnya. Terdengar seorang wanita yang terus memanggil nama dan mengkhawatirkan keadaannya, yang kemudian memeluk tubuhnya. Yunxi pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun bertanya, "Kamu siapa?" Si wanita pun memberitahu bahwa dirinya adalah bibi kecilnya dan mempertanyakan kenapa Xiaoxi bisa lupa. Tiba-tiba ingatan dari pemilik tubuh mulai memperjelas keadaan. Yunxi pun mulai menggoda Xiaoyu bahwa dirinya dulu sering mandi bersama. Mendengar hal itu, muka Xiaoyu pun memerah dan berkata, "Jangan mengatakan hal yang memalukan." Xiaoyu kemudian memberitahu Yunxi bahwa hari ini adalah hari pernikahannya dan jangan membuat khawatir kakeknya. Kemudian ia pun pergi untuk mengabari si kakek bahwa Yunxi sudah siuman. Yunxi mengingat bahwa tubuhnya saat ini bernama Xiaoxi dari sekte Xiao. Hari ini adalah hari pernikahannya dan teringat
bahwa dirinya melompat dari tebing dan mati. Di dalam kebingungan, Yunse sadar kemampuan medisnya masih ada. Dan ajaibnya, harta surgawi yang ia telah telan malah menyatu dengan tubuhnya. Yunse tiba-tiba mencium bau racun dari mulutnya dan melihat sebuah mangkuk yang pecah dan menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali di tubuh orang yang terkena racun. Yunse menyadari dia masih hidup karena efek harta surgawi Heavenly Poison yang dapat menetralkan semua racun. Akhirnya, Yunse menyadari semua situasi dan kondisinya. Dia pun tidak mau ambil pusing dan merasa bahagia karena akan menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Si kakek pun akhirnya tiba dan memeluk Yansi yang sebelumnya sangat khawatir dengan keadaannya. Xiaoyu pun memberitahu Yunse agar segera menjemput mempelai wanitanya. Kemudian membersihkan bekas pecahan dari sup tersebut, sambil mempertanyakan rasa sup pemberian Yulong. Yunse pun akhirnya tahu siapa yang ingin membunuhnya. Yunse pun bersiap dengan pakaian pengantinnya. Dia pun akhirnya pergi. Sebenarnya Xiaoyu menyukai Yunse, tapi karena dia adalah bibik kecilnya, mereka tidak mungkin bersatu. Yunse pun merasakan hal yang sama. Di tempat lain, Yulong menampar Xiaoyang karena racun yang ia berikan tidak berguna. Xiaoyang pun tidak habis pikir kenapa racun yang kuat tidak bekerja pada Yunse. Di tengah perjalanan, Yunse diejek 3 pemuda. Kemudian pengawalnya pun turun. Dengan jurus jigongnya mampu membuat 3 pemuda tersebut muntah-muntah. Sesampainya di tempat King Yu, Yunse langsung disambut dengan adik iparnya yang bernama Xiao Yuan, yang akan memeluknya dengan histeris. Karena tubuhnya seperti King Kong, membuat Yunse agak terkena mental. Kemudian Xiao Hong, ayah dari King Yi pun menyambutnya. Yunse pun memberi salam hormat kepada ayah mertuanya. Akhirnya King Yu pun keluar dan terlihat sangat mempesona. Mereka pun akhirnya berangkat ke kantor KUA untuk melakukan pernikahan. Sesampainya di tempat, sudah ada banyak orang di ruangan tersebut. Mereka pun melakukan ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri. Di dalam kamar, King Yi membuka cadarnya dan terlihat wanita yang begitu cantik, membuat muka Yunse memerah. Kalian jangan berpikir akan menyaksikan adegan yang mantap-mantap. Buang jauh-jauh semua khayalan kalian. Wah. Oke, lanjut. King Yi pun menyadari bahwa Yunse tidak selemah yang dikabarkan dan menyembunyikan sesuatu. Yunse hanya menjawab meridiannya dan tidak ditakdirkan untuk menjadi lemah. King Yi tiba-tiba berada di dekatnya dan meluncurkan serangan. Yunse pun terkejut dan terkena serangan tersebut. King Yi menjelaskan bahwa Yunse bukan dilahirkan dengan meridian yang rusak, melainkan dilumpuhkan oleh seseorang. Itu dilakukan tanpa disadari oleh pemilik tubuh, dan hal mustahil untuk memperbaikinya. Yunse tidak memperdulikan hal tersebut dan mengatakan tidak ada seorang pun di kota itu yang berkultivasi elemen es. King Yi membenarkan dan memberitahu bahwa dia salah satu murid Istana Awan Es, salah satu dari 4 sekte terhebat di Kerajaan Azur, dan memberi penjelasan bahwa mereka tidak bisa bersatu. Bukan karena Yunse orang yang lemah, tapi jika seseorang ingin berkultivasi awan es, orang tersebut harus memiliki hati yang dingin dan tidak boleh jatuh cinta. Meskipun King Yi telah menikahinya, King Yi tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Dia pun meminta Yunse untuk pergi. Sesaat setelah Yunse pergi, muncul seorang wanita. Dia adalah guru dari King Yi bernama Chu Yu.
yang kedatangannya bermaksud mengajaknya kembali ke istana awan es. King Yi yang cantik dan baik hati meminta waktu 1 bulan lagi. Jika dia melakukan hal itu sekarang, sama aja dengan mempermalukan Yunse. Sikapnya pun mendapat pujian dari sang guru. Sang guru pun menyetujuinya. Di luar kamar, Yunse berkumpul dengan para tetua yang sedang minum-minum. Tiba-tiba Yulong datang membawa tuak sedrijen yang dia beli dari warung Yukmaya. Dia pun mengajak minum Yunse agar dia tidak bisa masuk ke kamar lagi. Setelah 4 jam minum, dengan harta surgawi Money Heavenly Potion, Yunse pun tidak tumbang. Namun mereka semua yang ada di ruangan tersebut yang tumbang. Di luar ruangan, Yunse berkata, ruang penyimpanan Heavenly Potion lebih besar dari wilayah Sekte Xiao. Bagaimana aku bisa mabuk karena minum beberapa drijen tua? Dirasa sepi, dia pun mengeluarkan semua tuak yang dia simpan. Kejadian itu dipergoki dengan 2 pelayan, yang membuat si pelayan berpikir, selang Tuan Yunse begitu jumbo. Yunse pun masuk ke kamar dengan berpura-pura mabuk. Belum sempat mendekat, dia pun terlempar keluar. Yunse memohon agar dia dibukakan pintu. Kalau dia hanya bercanda. Karena tahu istrinya baik, dia pun berkata, jika hal ini dilihat orang lain, maka dia akan diejek. Mendengar hal itu, King Yi pun mempersilahkan masuk. Kemudian, di dalam kamar, King Yi membuat peraturan bahwa Yunse tidak boleh tidur dengannya. Yunse yang putus asa karena tidak bisa melampiaskan rasa sayangnya pun keluar. Kemudian dia memikirkan cara untuk memperbaiki meridiannya. Tidak mungkin dia akan seperti ini selamanya. Tiba-tiba Heavenly Potion di tangannya pun bersinar. Dia pun menyadari bahwa ada harta berharga yang akan muncul. Yunse mulai mencarinya ke arah kebun sekte. Dia pun merasa kesal karena tidak kunjung menemukan harta tersebut. Menurutnya, dia sudah mengikuti petunjuk dari Heavenly Potion. Dan akhirnya Heavenly Potion pun bersinar. Terlihat 2 rumput mirip alang-alang yang bernama Star Hidden, yang dapat membuat penggunanya tak akan terlihat. Kemudian matanya tertuju ke arah lain. Karena rasa penasaran, dia pun menghampirinya. Yunse pun berpikir bahwa itu adalah harta lainnya. Namun Heavenly Potion tidak menunjukkan cahayanya. Dia pun menghampirinya dan terbagongkan karena terlihat seorang lolikawai yang sedang rebahan. Entah ditinggal pacarnya kabur atau apalah, karena busananya yang uhui. Yunse mencoba mencubit pipinya, bermaksud agar si loli terbangun. Namun tiba-tiba Heavenly Potion kembali bercahaya. Yunse seketika berdeguk. Racun! Badannya pun berguncang, kesakitan. Tiba-tiba tangannya diraih si loli. Dia pun berkata, Heavenly Potion. Yunse pun berkata, wanita ini mengetahuinya. Dan si loli pun menggigit jarinya yang kemudian masuk ke ruang Heavenly Potion. Dan kita akan lanjut di part selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dengan cara apapun itu. Salam cerita no debat.